semuanya. Senang sekali bisa berada di sini bersama teman-teman mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduates yang penuh semangat. Saya yakin banyak dari teman-teman yang sudah mulai memikirkan langkah selanjutnya setelah lulus, mau jadi karyawan tetap atau terjun ke dunia gig ekonomi. Siapa di sini yang sering lihat postingan influencer di Instagram? Kerjanya traveling keliling dunia, penghasilan unlimited, atur jadwal sendiri. Kelihatannya enak banget ya, financial freedom, fleksibilitas. Siapa yang nggak mau? Tapi, pernahkah kita benar-benar mempertimbangkan apa yang ada di balik layar? Apakah gig ekonomi itu benar-benar merdeka finansial atau justru jebakan fleksibilitas? Nah, pagi ini kita akan membahas tuntas tentang gig ekonomi. Kita akan kupas sisi positif dan negatifnya. Bukan cuma ikut-ikutan tren. Tujuan saya adalah teman-teman bisa membuat keputusan yang cerdas dan terinformasi, serta membangun strategi karir yang solid jika memang memilih jalur gig ekonomi. Oke, mari kita mulai dengan gambaran besarnya. Gig ekonomi ini bukan cuma tren sesaat. Menurut Business Research Insight, pasar gig ekonomi global diproyeksikan mencapai 582,2 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025 dan akan terus tumbuh pesat. Artinya, ini adalah pergeseran ekonomi yang gak bisa kita abaikan. Tapi, jangan cuma lihat angka global, kita lihat realitas di Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat ada 46,47 juta pekerja lepas di Indonesia pada Februari 2023. Itu sekitar 32% dari total angkatan kerja. Bayangkan, 1 dari 3 pekerja di Indonesia adalah pekerja lepas. Artinya, topik ini sangat relevan dengan kita semua. Kenapa gig ekonomi begitu populer? Jelas, ada banyak keuntungan yang ditawarkan. 1. Fleksibilitas. Ini yang paling sering digaungkan. Kita bisa atur jadwal sendiri, kerja dari mana saja, kapan saja, cocok buat yang gak suka rutinitas kantor. 2. Peluang penghasilan tanpa batas. Kita bisa mengambil banyak proyek sekaligus, meningkatkan potensi penghasilan, gak ada batasan gaji seperti di kantor. 3. Pengembangan diri. Kita bisa memilih proyek yang sesuai dengan minat dan passion, serta terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Tapi, jangan terlalu cepat terbuai. Ada sisi gelap yang perlu kita waspadai. Inilah yang saya sebut sebagai jebakan fleksibilitas. Salah satu masalah utama gig ekonomi adalah minimnya perlindungan sosial. Karena nggak dianggap sebagai pekerja formal, banyak gig workers yang nggak punya akses ke jaminan sosial, perlindungan kecelakaan kerja, atau asuransi kesehatan yang memadai. Coba bayangkan, kalau tiba-tiba sakit atau mengalami kecelakaan, siapa yang akan menanggung biaya pengobatan? Penting untuk membedakan antara menjadi gig worker karena pilihan pay choice dan karena keterpaksaan pay necessity. Kalau kita memilih gig ekonomi karena memang ingin fleksibilitas dan tantangan baru, itu bagus. Tapi, kalau kita terpaksa menjadi gig worker karena nggak ada pilihan lain, itu bisa jadi masalah. Kita jadi rentan dieksploitasi dan nggak punya jaminan masa depan. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa sukses dan aman di gig ekonomi? Menurut saya, ada 3 pilar penting yang perlu kita bangun. 1. Keterampilan spesifik. Jangan cuma jadi jack of all trades, master of none. Kuasai 1 atau 2 keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di pasar. Misalnya, digital marketing, web development, desain grafis, atau penulisan konten. 2. Literasi keuangan. Ini nggak kalah penting. Kita harus pintar mengatur keuangan, membuat anggaran, menabung, berinvestasi. Ingat, gak ada gaji bulanan yang pasti di gig ekonomi. Kita harus bisa mengelola penghasilan dengan bijak. 3. Personal branding. Di dunia gig ekonomi, reputasi adalah segalanya.
Bangun personal brand yang kuat. Tunjukkan keahlian dan pengalaman kita melalui portofolio online, media sosial, atau networking. Saya kenal seorang teman, namanya Mutia. Dulu dia juga fresh graduate yang bingung mau kerja apa. Akhirnya, dia memutuskan untuk menjadi freelance web developer. Awalnya memang sulit, tapi dia terus belajar, membangun portofolio, dan memperluas jaringan. Sekarang, dia punya banyak klien dari luar negeri. Penghasilannya jauh lebih besar dari teman-temannya yang kerja kantoran. Jadi, teman-teman, gig ekonomi itu seperti pedang bermata dua. Ada potensi besar meraih merdeka finansial, tapi juga ada resiko jebakan fleksibilitas. Kuncinya adalah kita harus cerdas dan terinformasi. Jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi bangun strategi karir yang solid. Ingat, 3 pilar penting: keterampilan spesifik, literasi keuangan, dan personal branding. Bangun ketiga pilar ini dan gig ekonomi bisa jadi jalan menuju kesuksesan yang kita impikan. Saya harap pidato ini bisa memberikan insight baru dan memotivasi teman-teman untuk membuat keputusan yang terbaik untuk masa depan karir kalian. Jangan takut untuk mencoba hal baru, tapi jangan lupa untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses selalu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.